Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil presentasi yang telah kami buat dengan judul Pembelajaran Berbasis ICT. Pada saat presentasi dimulai, diharapkan kepada audiens tetap fokus terhadap presentasi yang akan disampaikan, dan ketika ada hal yang kurang dimengerti atau kurang dipahami bisa ditanyakan atau disampaikan di akhir presentasi. Sebelum presentasi dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian ICT. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK atau Information and Communication Technologies atau ICT adalah teknologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari satu perangkat ke lainnya. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Selanjutnya ada tujuan penggunaan pendidikan berbasis ICT. Yang pertama, mengembangkan ICT network untuk umum dan universitas seperti riset dan pendidikan network di Indonesia. Yang kedua, mempersiapkan suatu rancangan pengembangan sumber daya manusia dalam mengaplikasikan ICT. Yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan kurikulum berbasis ICT. Yang keempat, menggunakan ICT sebagai suatu bagian dari kurikulum pembelajaran di sekolah, universitas, dan pusat-pusat pelatihan. Yang kelima, mengadakan program yang berhubungan dengan pendidikan dengan mengikutsertakan sekolah-sekolah dalam pembelajaran seluas-luasnya. Yang keenam, memfasilitasi penggunaan internet dengan efisien dalam proses pembelajaran. Berikutnya ada teknik penggunaan komputer dan internet dalam pembelajaran. Perkembangan teknologi komputer telah memberikan kontribusi terhadap terjadinya revolusi dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Revolusi kelima ini terjadi ketika ditemukannya komputer dan internet dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat lebih bervariasi seperti dengan menggunakan multimedia interaktif berbasis komputer, pembelajaran berbasis web atau internet seperti yang sering kita gunakan itu ada e-journal, e-book, e-learning, blended learning, dan sebagainya. Nah, kemudian menurut John Cheek, perkembangan atau kemajuan teknologi internet yang sangat pesat dan merambah ke seluruh penjuru dunia telah dimanfaatkan oleh berbagai negara, institusi, dan ahli untuk berbagai kepentingan, termasuk di dalamnya untuk pendidikan atau pembelajaran. Berbagai percobaan untuk mengembangkan perangkat lunak, program aplikasi yang dapat menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan atau pembelajaran terus dilakukan. Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan komputer dan internet. Yang pertama ada kelebihan komputer. Aplikasi komputer dalam bidang pembelajaran memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara individual atau individual learning. Nah, pemakaian komputer atau usernya dapat melakukan interaksi langsung dengan sumber informasi. Dengan berkembangnya teknologi komputer jaringan, saat ini telah memungkinkan pemakainya melakukan interaksi dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang diinginkan. Menurut Heinik dan kawan-kawan mengemukakan sejumlah kelebihan dan juga kelemahan yang ada pada komputer. Aplikasi komputer sebagai alat bantu proses belajar memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama, komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Yang kedua, penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan memberikan keleluasaan terhadap siswa untuk menentukan kecepatan belajar dan memilih urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhannya.
Yang ketiga, kemampuan komputer untuk menayangkan kembali informasi yang diperlukan oleh pemakainya, yang diistilahkan dengan kesabaran komputer, dan dapat membantu siswa yang memiliki kecepatan belajar lambat. Yang keempat, kemampuan komputer untuk merekam hasil belajar pemakaiannya. Komputer juga dapat diprogramkan untuk memeriksa dan memberikan skor hasil belajar secara otomatis. Yang kelima, komputer juga dapat dirancang agar dapat memberikan preskripsi atau saran bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar tertentu. Dan yang keenam yaitu kemampuan dalam mengintegrasikan komponen warna, musik, dan animasi grafik. Baik, selanjutnya yang kedua ada kekurangan komputer. Benny dan Tita memberi penjelasan. Di samping memiliki sejumlah kelebihan, komputer sebagai sarana komunikasi interaktif juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yang pertama, tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Yang kedua, di samping itu, pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak yaitu software memerlukan biaya yang relatif tinggi. Yang ketiga, masalah lain adalah compatibility dan incompatibility antara hardware dan software. Penggunaan sebuah program komputer biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi yang sesuai. Dan yang keempat, merancang dan memproduksi program pembelajaran yang berbasis komputer, yaitu computer-based instruction, merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Kelebihan internet. Ada beberapa kelebihan internet. Yang pertama, akses informasi tak terbatas. Yang kedua, menjembatani kesenjangan budaya. Yang ketiga, pekerjaan, bisnis, dan pemasaran. Yang keempat, hiburan tanpa akhir. Yang kelima, koneksi baru. Yang keenam, media pendidikan. Yang ketujuh, media pertukaran data. Yang kedelapan, perbankan, tagihan, dan belanja. Adapun kekurangan internet, ada beberapa kekurangan internet. Yang pertama, tempat berkembang biak bagi aktivitas ilegal. Yang kedua, kerentanan informasi pribadi. Yang ketiga, dampak pada anak. Yang keempat, perjudian. Yang kelima, kecanduan. Yang keenam, kesehatan. Yang ketujuh, berkurangnya sosialisasi. Yang kedelapan, kekerasan atau gore.